Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy, Mimin mau menceritakan sebuah anime yang berjudul Kaiko Sereta Ankoku Heishi, yang bercerita tentang Dariel, yang adalah salah seseorang prajurit kegelapan Raja Iblis yang tidak bisa menggunakan sihir. Sebaliknya, ia menggunakan kecerdasan dan inisiatifnya sebagai salah satu asisten terpercaya, yaitu Raja Iblis. Tetapi ketika sang Raja Iblis terganti, Dariel juga kehilangan posisi istimewanya dan dipecat karena dianggap tidak mampu. Dariel yang tengah hanyut dalam kekecewaan ternyata berhasil menyelamatkan seseorang gadis desa dari monster. Dariel pun diundang ke desanya dan mulai menyadari bahwa dia mungkin jauh lebih kuat dari yang ia pikirkan. Lantas ia memutuskan tinggal di sebuah desa manusia dan memulai hidup baru. Nah, buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya cuy, langsung saja seperti biasa. Kalian juga pasti udah apalah. Biar nonton kalian tambah nyaman nih cuy, pasang dulu headset kalian. Lupakan drama-drama tentang mantan, terutama yang nyakitin. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Di sebuah istana Raja Iblis, Dariel yang merupakan ras iblis adalah seorang asisten 4 jenderal raja yang tiba-tiba saja diberhentikan dan dipecat oleh pasukan Raja Iblis. Dia dipecat karena peringkatnya yang terendah di pasukan Raja Iblis, dan parahnya lagi, Dariel tidak bisa menggunakan sihir. Dariel yang dipecat pergi meninggalkan istana Raja Iblis dan bertemu dengan Rizet yang memberitahu kalau dia sudah dipecat dari tugasnya. Dariel yang luntang-luntung di hutan tiba-tiba saja bertemu dengan perempuan cantik beropai besar yang sedang diserang oleh monster monyet. Dengan kekuatan yang tersisa, Dariel kini berhasil mengalahkan monster monyet itu dengan menggunakan senjata manusia. Perempuan yang ingin membalaskan kebaikan Dariel mengajaknya pergi ke desanya dan mentraktir makanan. Karena Dariel yang lapar, dia pun menerima ajakan dari perempuan itu. Akhirnya Dariel sampai di desa perempuan tersebut. Desa itu bernama Desa Lox. Sesampainya di rumah perempuan itu, Dariel bertemu dengan ayah dan ibunya. Lalu perempuan itu pun memperkenalkan dirinya bernama Marika. Dariel yang berada di wilayah manusia pun takut ketahuan kalau dirinya ini merupakan ras iblis yang menjadi musuh bebuyutan manusia, lalu dibunuh oleh Marika. Marika coba menanyakan kenapa Dariel berada di hutan. Dariel menceritakan kalau dia telah dipecat dari pekerjaan oleh generasi penerus, dan karena tidak punya tempat tinggal, dia pun harus pergi dari sana dan menjadi seorang tunawisma. Mendengar cerita Dariel membuat Marika tersedih, karena menurutnya Dariel ini adalah orang yang baik dan sudah mau mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Marika. Lalu Marika pun meminta Dariel untuk tinggal di rumahnya saja, karena di rumahnya banyak kamar yang kosong. Orang tua Marika pun setuju dengan keputusan Marika, karena di desanya itu kekurangan orang dan pasti orang-orang pun mau menerimanya. Karena Dariel berhasil mengalahkan monster. Dariel yang melihat Marika dan sambil memandangi opainya itu cuy, menerima permintaan Marika. Malamnya, saat Dariel sedang beristirahat di kamarnya, didatangi oleh Marika, ia mengucapkan terima kasih ke Dariel.
Ini merupakan pertama kalinya bagi Marika yang dilindungi oleh seorang laki-laki, karena selama ini dirinya selalu diandalkan oleh banyak orang. Paginya saat sedang sarapan, Dariel diminta untuk menjadi seorang petualang oleh ayahnya, Marika, yang merupakan seorang guild master di desanya. Dariel yang dari ras iblis takut dirinya ketahuan karena banyak mata-mata dari ras iblis yang mati setelah melakukan ritual menjadi seorang petualang. Tetapi Marika memaksanya dan ritual pun selesai. Dariel heran, tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Dariel yang selama ini dibesarkan oleh ras iblis karena dulu dia diadopsi oleh Raja Iblis sebelum Grand Verza. Merasa kalau dirinya ini adalah keturunan ras iblis, tapi ternyata dia ini adalah manusia. Dariel pun mulai diajari menjadi seseorang petualang oleh ayah Marika. Pertama-tama Dariel diminta untuk belajar menggunakan auranya. Para petualang bisa menggunakan aura ini sebagai pelindung dan bertarung. Aura ada 4 tipe cuy, tergantung dari jenis senjatanya. Dariel yang mencoba melatih tipe auranya ternyata bisa menguasai keempat tipe aura tersebut. Ayahnya Marika akhirnya memperkenalkan Dariel ke semua warga desa Lox. Selain guild master, ternyata ayahnya Marika juga seorang kepala desa. Tapi ada salah satu petualang muda yang bernama Gashita yang tidak bisa menerima kehadiran Dariel. Dia menganggap Dariel tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu dia pun menanyakan peringkat petualangan Dariel. Dariel yang masih di peringkat E dianggap junior oleh Gashita, karena Gashita petualang peringkat D. Ayah Marika meminta maaf ke Dariel atas sikap Gashita, karena Gashita satu-satunya petualang di desanya, dan berharap dengan kehadiran Dariel bisa memberikan perubahan ke Gashita. Akhirnya Dariel pun menerima misi pertamanya, yaitu mengumpulkan beberapa herba. Kepala guild mengingatkan Dariel tentang monster di dalam hutan. Monster ini ternyata belum bisa dikalahkan oleh Gashita. Ketika kepala guild menunjukkan misi monsternya, Dariel dan Marika auto terkejut karena monster tersebut adalah monster monyet yang berhasil dikalahkan Dariel saat menolong Marika. Tanpa disadari, Dariel sudah berhasil menyelesaikan satu misi. Gashita yang tidak mau kalah dengan Dariel berhasil mengalahkan monster. Ia mengambil sebuah misi peringkat D untuk mengalahkan monster semut. Sebelum Dariel berangkat menjalankan misinya, kepala guild menaikkan peringkat petualang dari Dariel menjadi peringkat D karena keberhasilannya mengalahkan monster monyet. Dariel pun pergi bersama Marika menjalankan misinya. Mereka pun mencari herbal tersebut di dalam hutan. Ketika sudah berhasil mengumpulkan semua tanaman herbal, ada seekor rusa yang sedang melawan monster semut. Melihat ini membuat Marika semangat untuk memburu rusa tersebut. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke desa dengan membawa rusa dan monster semua yang berhasil dikalahkan. Warga desa yang melihat pun terkagum-kagum dengan kemampuan Dariel. Gashita yang menyaksikan ini pun menjadi semakin kesal dengan Dariel, karena ternyata misi yang diambil oleh Gashita ini berhasil diselesaikan juga oleh Dariel. Esoknya Dariel menemui kepala guild. Lalu kepala guild bercerita ke Dariel kalau Gashita ini melihat monster ular sabit api kematian yang hanya bisa diburu oleh petualang kelas C. Gashita yang sudah pergi ke area teritori orang lain akan menjadi sebuah masalah bagi kepala guild. Mendengar ini, Dariel akan mencoba untuk mencari Gashita dan akan membawanya kembali ke desa. Marika mencoba itu dengan Dariel. Tapi Dariel tidak ingin nyawa Marika ada dalam bahaya. Marika yang tidak ikut pun hanya memberikan beberapa perlengkapan dan obat untuk Dariel. Dariel pun bertemu dengan Gashita yang sedang dikejar oleh monster ular sabit. Gashita yang menjadi incaran monster ular itu mencoba memanah monster itu, namun gagal. Karena kulit monster itu begitu kuat, Dariel mencoba melancarkan serangan ke monster itu dan berhasil melukainya.
Monster ular itu pun langsung menyerang Dariel dan berhasil merusak pedangnya. Dariel yang bingung mengalahkan monster itu mencoba menggabungkan dua auranya dengan pecahan pedangnya. Monster ular itu pun berhasil dikalahkan oleh Dariel. Melihat Gashita yang terluka, Dariel mencoba memberikan pertolongan pertama kepadanya. Paginya, Gashita mendatangi Dariel yang sedang sarapan bersama kepala Guild dan Marika. Gashita menjadi dekat dengan Dariel dan memanggilnya Abang. Scene lalu berpindah di Istana Raja Iblis yang terlihat 4 jenderal Raja Iblis sedang mengadakan sebuah rapat. Karena salah satu jenderal Raja Iblis bernama Xeviantes berhasil dipermalukan oleh pahlawan. Xeviantes yang dipermalukan ini menyalahkan asisten barunya yang tidak benar dalam menjalankan tugas. Lalu sang asisten pun auto dipecat. Ini sudah keempat atau kelima kalinya mereka memecat seorang asisten setelah kepergian Dariel. Kemudian salah satu jenderal Raja Iblis bernama Droyes menyarankan untuk Dariel kembali menjadi asisten. Dia menganggap Dariel selalu menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna. Ia juga terampil dan peduli dengan kesehatan para jenderalnya. Tapi salah satu jenderal tidak mau mengharapkan kehadiran Dariel kembali. Diperlihatkan dengan Gashita yang mulai untuk ikut bisa berpetualang. Misinya adalah menyelesaikan misi dalam mencari tanaman obat bersama dengan Dariel. Sedangkan Dariel menjadi sangat pusing dengan Gashita yang terus-menerus mengoceh di perjalanannya. Akan tetapi Dariel tetap merasa bersyukur karena Gashita tidak menjadi musuh dirinya lagi. Tidak hanya itu, Dariel juga memiliki masalah yang baru, yaitu Marika yang terlalu menyukainya. Yang dimana di saat dia telah pulang, Marika langsung menyebutnya dengan berpelukan secara tragis sekali cuy. Lalu di saat malam harinya, Dariel berbicara bersama dengan ayah Marika. Sedangkan Marika tidak muncul di sana. Hal itu tentu membuat Dariel langsung menghampirinya. Dan ternyata Marika sedang galau. Ia menjadi sangat takut melukai Dariel. Sebab dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Mendengar hal itu membuat Dariel langsung mengatakan kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan saja. Kemudian mereka pun langsung mengambilkan peta yang diminta oleh ayahnya. Karena Dariel menanyakan tentang desa kepada ayah Marika. Sehingga dia pun langsung menjelaskan alasan kenapa berubah rumah kosong dan tidak berpenghuni di sana. Namun ternyata desa itu sangatlah makmur sekali. Karena desa mereka sangat dekat dengan tambang mithril. Sedangkan mithril itu sendiri cuy merupakan sebuah logam yang memiliki sifat yang sangat unik. Hal itu bisa dibuat sebagai bahan senjata yang memiliki performa yang tidak tertandingi. Kalau di film Marvel cuy, ini mirip-mirip kayak vibranium lah. Oke lah, lanjut. Sehingga para iblis pun menggunakan material itu untuk membuat peralatan sihir yang mampu membuat menyimpan mananya. Oleh karena itu, manusia dan juga para iblis langsung bertempur untuk bisa memperebutkan tambang itu sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan desa itu juga menjadi sebuah titik persinggahan di saat mereka mentransfer materia. Tidak hanya itu aja, desa itu juga dijadikan sebagai penginapan oleh mereka. Hal itu membuat desa itu menjadi dihuni oleh banyak sekali manusia di sana. Namun di saat para iblis merebut tambang itu, para manusia ingin merebutnya kembali dari mereka. Akan tetapi, mereka selalu digagalkan. Sehingga pada akhirnya para manusia pun menjadi menyerah. Oleh karena itu desanya menjadi sangat sepi. Sedangkan ayah Marika merasa kalau dirinya ini merupakan generasi terakhir yang mengetahui sejarah dari kemakmuran desa itu. Sebab secara perlahan-lahan desa itu telah menjadi mati di sana. Mendengar hal itu membuat Dariel malah memikirkan sesuatu hal. Lalu keesokan harinya, Dariel pun langsung mengunjungi tambang mithril. Ia ke sana sekaligus berkunjung ke teman-teman lamanya. Ternyata Dariel ingin bernegosiasi dengan mereka agar penduduk bisa menjual sebagian mithril kepada penduduk desa itu sendiri. Ia ingin para warga juga bisa mendapatkan sebuah keuntungan.
Meskipun Dariel dulunya merupakan pasukan dari bangsa iblis, Dariel tetap masuk secara diam-diam ke sana. Akan tetapi, Dariel telah sia-sia saja dalam melakukan sebuah penyamaran yang sangat konyol. Sebab tidak ada satupun penjaga dari bangsa iblis yang ada di sana. Bahkan, di dalam tabang saja tidak ada seorang penghuni di sana. Kemudian secara tiba-tiba, Dariel melihat sosok bocah iblis yang memiliki muka yang sangat hitam. Ternyata mereka semua merupakan kenalan Dariel. Sehingga Dariel menjadi sangat senang bisa bertemu dengan mereka semua. Oleh karena itulah para bocah iblis langsung menceritakan bahwa mereka harus bisa mengumpulkan mithril yang sangat banyak. Mendengar hal itu membuat Dariel mulai menanyakan kepada mereka, apa alasan mereka kenapa melakukan hal yang seperti itu. Mereka menjawabnya mengenai siapa orang yang memerintahkan mereka. Akan tetapi mereka malah menjadi lupa dengan nama dari mandornya. Hal itu membuat mereka malah menjadi berdebat di sana. Sehingga pada akhirnya Dariel pun mengira bahwa Bazubazalah orang yang memerintahkan mereka. Lalu secara tiba-tiba para bocah iblis malah menangis. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengatakan kalau di saat itulah Dariel menjadi mandor di tambang itu. Mereka semua menjadi sangat bahagia. Hal itu sangat berbeda dengan sekarang. Karena sebagian pekerja telah dipulangkan untuk bisa mengurangi pembiayaan dari mereka. Sedangkan para bocah iblis itu dipekerjakan secara paksa. Hal itu membuat mereka sangat ingin melarikan diri dari sana. Mendengar hal itu membuat Dariel menjadi sangat bersedih. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia sudah tidak lagi bisa menjadi pasukan dari bangsa iblis. Secara tiba-tiba muncullah sesosok mandor penanggung jawab dari tambang tersebut. Sedangkan Dariel langsung bersembunyi sambil mengawasi mereka semua. Namun si mandor malah marah-marah karena para bocah iblis dianggap telah menyabotase hasil tambangnya. Padahal para bocah iblis ini sudah menjadi tidak sanggup. Ya sudah tidak bisa lagi bekerja dalam menambang mithril tersebut. Mendengar mereka yang mengeluh, si mandor auto mengeluarkan sihirnya agar bisa menakuti para bocah iblis. Secara tiba-tiba, salah satu dari bocah iblis melakukan perlawanan. Ia langsung memukul kepala si mandor dengan menggunakan sekopnya. Mendapat perlakuan itu, sontak sajalah si mandor langsung menjadi marah sekali. Sehingga dia meminta kepada para pasukan untuk membunuh para bocah iblis itu. Hal itu membuat Dariel langsung menggagalkannya. Karena sebab itulah, dia pun langsung segera muncul sebagai sesosok pahlawan bagi mereka. Oleh karena itu, si mandor langsung meminta kepada pasukannya untuk bisa membunuh para bocah iblis. Mendengar hal itu membuat Dariel terpaksa untuk bisa melakukan perlawanan. Namun karena dia tidak ingin menyakiti para pasukan iblis, Dariel langsung datang dan meminjam celana dalam milik salah satu bocah iblis untuk bisa mengikat sarung pedangnya. Hal itu membuat Dariel langsung melancarkan serangannya. Tidak hanya itu aja para bocah iblis ikutan menyerang juga. Akan tetapi para pasukan iblis malah menendang mereka semua. Melihat hal itu membuat Dariel menjadi teringat dengan tugas yang sangat profesional dari seseorang prajurit. Mereka tidak boleh membunuh seorang pekerja sekalipun. Oleh karena itulah Dariel mulai mengatakan kepada para pasukan iblis. Ia mengingatkan kembali kehormatan dari seorang kesatria. Pada awalnya mereka menjadi sangat ragu untuk bisa menyerang. Akan tetapi sebagai seorang bawahan mereka harus mengikuti perintah dari mandornya. Sehingga semua pasukan telah bersiap merapalkan mantra untuk bisa menyerang secara bersamaan. Hal itu membuat para bocah iblis menjadi sangat kepanikan. Meskipun begitu, Dariel tidak bisa menggunakan sihir. Namun dia bisa menghafalkan setiap perapalan sihir itu. Bahkan dia juga mengingat waktu yang dibutuhkan untuk bisa merapalkan sebuah mantra. Sehingga Dariel pun harus mulai melakukan penyerangan. Dimulai dari pasukan rapalan pendek hingga pasukan pengguna rapalan panjang itu melihat.
Hal itu membuat si mandor menjadi sangat panik. Ia meminta kepada pasukannya untuk bisa menggunakan sihir penguatan, yaitu tangan batu. Akan tetapi, hal itu langsung dihancurkan oleh Dariel dengan amat mudah. Tidak hanya itu saja, sihir dari si mandor dengan sangat mudahnya langsung ditakis oleh Dariel. Pada akhirnya si mandor pun menjadi tidak bisa berbuat banyak. Sehingga dia pun menceritakan kalau dirinya sebenarnya hanyalah seorang pelayan. Namun karena dia terlalu dekat dengan Basa-Basa, dia pun diangkat untuk bisa menjadi seseorang komandan di sana. Oleh karena itu si mandor mengatakan mengenai kehormatan dari seorang kesatria, di mana Dariel tidak pantas dalam membunuh warga sipil seperti dirinya. Mendengar hal itu, membuat Dariel langsung menjawabnya. Alasan kenapa si mandor tetap meminta kepada pasukannya untuk membunuh para bocil iblis itu cuy. Padahal mereka mengetahui dengan kehormatan dari seorang kesatria. Karena itu Dariel tetap akan menghukum si komandan tersebut. Lalu Dariel pun meminta kepada si mandor untuk pergi dari sana saja, lalu mengundurkan diri dari pasukan iblis. Alhasil pasukan dari bangsa iblis berhasil diusir oleh Dariel. Sehingga para bocah iblis menjadi sangat bahagia dengan kemenangan dari Dariel. Namun mereka menjadi khawatir sekali, sebab Basa-Basa pasti akan mengirimkan kembali pasukannya. Walaupun begitu, para bocil iblis ini sangat mempercayai bahwa Dariel tetap akan melindungi mereka nantinya. Kemudian Dariel pun telah tiba di desa. Ia melaporkan ke ayah mereka, Tabang Mithril telah berhasil direbut kembali. Mendengar hal itu membuat ayah dari Marika menjadi sangat terkejut. Tidak hanya itu, Dariel juga meminta kepada ayahnya Marika untuk bisa menjaga para bocah iblis. Awalnya ayah Marika langsung menolak permintaan darinya, karena para bocah iblis merupakan bagian dari bangsa iblis juga. Akan tetapi karena dia mempercayai Dariel, sehingga itulah yang membuat ayah Marika langsung menyetujuinya. Alhasil sekarang ini Tabang Mithril berhasil dikuasai oleh manusia kembali. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan para bocah iblis sebagai pemandu. Desa mengalami sebuah perubahan di sana, yang mana dulunya telah dianggap sebagai desa mati oleh ayahnya Marika. Sekarang desa itu telah hidup kembali sebagai titik untuk mentransfer material itu. Sehingga desa itu pun menjadi makmur seperti dulu lagi. Ayah Marika berterima kasih dengan jasa yang dilakukan oleh Dariel. Tidak lama kemudian mereka pun datang menghampirinya sambil membawa bekal untuk bisa makan bersama-sama. Namun secara tiba-tiba mereka malah terjatuh di sana. Melihat hal itu membuat Dariel langsung bergerak untuk bisa menangkapnya. Dariel telah hidup bahagia di desa para manusia. Dia sedang berduduk santuy dengan Marika sambil memandangi desanya yang telah kembali makmur. Namun secara tiba-tiba mereka malah membicarakan seorang anak yang akan tumbuh besar dan bahagia di desanya. Tidak hanya itu, Marika juga mengatakan bahwa dia akan sangat menyayangi suaminya nantinya. Bahkan mereka yang akan menjadi sangat malu-malu langsung mengatakan kalau Dariel ini akan menjadi sesosok ayah yang sangat dikagumkan. Scene kemudian berganti ke Dariel yang mendengar suara sihir yang sedang memanggil para bocah iblis. Oleh sebab itulah Dariel langsung pergi dari sana, serta meminta izin kepada mereka untuk pergi ke toilet. Sedangkan mereka semua menjadi sangat aneh. Di saat melihat Dariel yang mencari toilet di atas tebing yang ada di sana, Dariel pun menggunakan aura pada tubuhnya sehingga dia bisa melompat dengan sangat tinggi dan bisa berlari cepat dengan gesit. Sehingga mereka pun menemukan para iblis yang sedang berbicara dengan para bocil iblis lewat sihir. Tanpa disangka, itu adalah Rizet yang merupakan pasukan dari kesatria bangsa iblis. Sedangkan Rizet ini tidak mau cuy untuk melakukan sebuah pertarungan. Langsung saja menahan Dariel dengan menggunakan sihirnya. Akan tetapi, saat dia mengetahui jika itu adalah Dariel, hal itu membuat Rizet langsung memeluk Dariel dengan erat. Rizet pun memberitahukan bahwa kerajaan dari bangsa iblis yang sekarang ini sangatlah berantakan tanpa adanya Dariel.
Mendengar hal itu membuat Daryl langsung menunjukkan tanda petualangnya, serta mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang manusia saja. Hal itu membuat Rizet menjadi sangat terkejut. Sedangkan Daryl meminta kepada Rizet untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal itu. Rizet pun menceritakan akan situasi dari negeri Raja Iblis, yang mana kepemimpinan dari Basubasa telah membuat komando dari mereka yang menjadi sangat berantakan. Daryl mengatakan bahwa dirinya ini telah memiliki sebuah ide, di mana mereka akan menawarkan bisnis jual beli. Kemudian di malam hari, Daryl membawa Rizet ke hadapan Best Fred. Melihat hal itu membuat Best Fred menjadi sangat terkejut, sebab Daryl ingin menjalin bisnis kerja sama dengan bangsa iblis. Sedangkan Daryl secara sengaja ingin bekerja sama dengan bangsa iblis agar bisa menghindari pertarungan perebutan tabang mithril antara iblis dan manusia. Tidak hanya itu aja cuy, Daryl juga mengatakan kepada Best Fred selama kebutuhan mithril dari bangsa iblis telah terpenuhi, pasukan iblis menjadi tidak akan menyerang mereka lagi. Meskipun demikian, Daryl tidak melupakan perihal keunggulan itu, yang mana bangsa iblis akan membeli mithril dengan harga 4 kali lipat dari harga yang ada pada umumnya. Sedangkan Rizet langsung mengatakan bahwa dirinya perlu memasok kebutuhan mithril tersebut. Dia tidak keberatan jika hanya menyelesaikan masalahnya hanya dengan menggunakan uang saja. Alhasil sekarang ini Daryl pun langsung melanjutkan penjelasannya dengan meyakinkan Best Fred. Rizet datang ke sana hanya seorang diri, yang mempertaruhkan nyawanya demi negosiasinya. Sehingga Best Fred pun langsung menyetujui bisnis jual beli mithril dengan bangsa dari para iblis. Keesokan harinya, di atas tebing Rizet mengucapkan terima kasih kepada Daryl. Namun Daryl menjawab pertanyaan bahwa semua itu berkat Rizet. Sebab tanpa adanya sebuah pergerakan dari Rizet, maka pasti tidak akan adanya kesepakatan antara bangsa iblis dan juga manusia. Setelah itu kita diperlihatkan Daryl yang sedang diberikan tugas oleh Best Fred untuk bisa membangun ulang sebuah tempat yang menempa mithril menjadi sebuah senjata. Daryl langsung berangkat menuju tempat itu yang dimaksud oleh Best Fred. Akan tetapi mereka datang dan ingin mengadu kepada Daryl. Ada seorang kakek yang sangat genit dan langsung menyentuh semangkanya. Wadadidau sekali cuy. Hal itu membuat Daryl menjadi sangat marah dan langsung menghampiri si kakek. Sedangkan si kakek ini malah menjelaskan kalau dia tidak sengaja menyenggol Marika sebelumnya. Kok bisa? Oke lah, kita lanjut. Akan tetapi secara tiba-tiba cuy, Marika menjadi sangat marah di saat sang kakek itu menghina Daryl. Kakek itu malah menghina pedang jelek milik Daryl. Hal itu membuat Daryl langsung menahan pergerakan dari Marika. Namun si kakek masih mengomentari pedang Daryl yang terlihat sangatlah tumpul sekali, sehingga Marika pun langsung membelanya. Ia bilang kalau Daryl tetap saja menjadi orang terkuat meskipun pedangnya tumpul. Tidak hanya itu aja, pedang tumpulnya itu malah mampu membunuh monster ular raksasa sebelumnya. Mendengar itu membuat si kakek menjadi sangat terkejut. Oleh karena itulah, dia pun ingin melihat telapak tangan Daryl. Ternyata si kakek ini mengukur tipe aura seseorang dari cara menempelkan telapak tangannya ke seseorang. Si kakek malah menjadi terkejut di saat dia merasakan tipe aura yang dimiliki oleh Daryl. Karena semua itu telah mencapai sebuah batasan yang sangat maksimal. Oleh karena itu, si kakek menjadi sangat kegirangan dan senang sekali langsung memperkenalkan dirinya. Dia merupakan seorang mithril blacksmith yang bernama Smith. Sedangkan tujuannya datang ke desa itu untuk menerpa mithril yang ada di desa tersebut. Akan tetapi mereka mengira kalau si kakek ini merupakan blacksmith yang palsu. Scene kemudian berganti ke bengkel di mana salah satu dari blacksmith telah gagal dalam menerpa mithril tersebut. Sehingga si kakek pun langsung memperlihatkan kemampuannya. Oleh karena itu mithril harus bisa dipanaskan dengan menggunakan suhu yang tepat sekali. Dan mithril yang matangnya secara sempurna akan memunculkan sebuah bintik-bintik, di mana bintik-bintik itu akan menentukan dengan jenis senjata apa yang sesuai.
sebab setiap Mithril memiliki bintik-bintik yang sangat berbeda. Lalu di saat telah menemukan senjata apa yang akan dibuat, sehingga si kakek pun mulai melakukan penerapannya. Alhasil pada akhirnya si kakek berhasil membuat senjata yang sangat bagus, yang dimana senjata itu sangat ringan dan tidak bisa diungkapkan dengan menggunakan kata-kata saja. Bahkan di saat Dariel ingin mencoba pedang itu untuk bisa memotong batang pohon, Dariel tidak merasakan sebuah hambatan sedikit pun. Dan juga yang dirasakan olehnya hanyalah seperti memotong pusaran angin saja. Namun secara tiba-tiba Firbitan datang menghampirinya. Ia meminta maaf kepada si kakek itu karena dia telah menyambutnya dengan sangat tidak sopan sebelumnya. Sehingga Firbitan ini mulai memuji si kakek dan meminta untuk bisa diajarkan skill pandai besi itu. Melihat hal itu membuat Firbitan menjadi sangat marah sekali kepada Dariel. Itu karena si kakek lebih memilih seseorang petualang yang berada pada peringkat D. Si kakek secara tiba-tiba meminta kepada Dariel untuk bisa mengembalikan pedang tersebut. Ternyata cuy, senjata itu sangatlah tidak cocok untuk Dariel. Karena pedang itu merupakan sebuah purwarupa. Sehingga si kakek pun akan membuatkan senjata khusus untuk Dariel yang bisa digunakan olehnya. Mendengar itu membuat Dariel langsung menerima penawaran darinya. Akan tetapi masalahnya adalah Dariel tidak bisa mendapatkan Mithril lagi. Ternyata si kakek telah mencuri beberapa Mithril dari bengkel yang sebelumnya. Tidak hanya itu aja cuy, dia juga telah mempersiapkan tungku sihir yang sudah disiapkan di rumahnya Dariel. Sedangkan Dariel menjadi sangat keheranan dan sejak kapan tungku itu telah ada di sana. Mendengar itu membuat si kakek mengatakan bahwa tungku itu telah dibawakan oleh para muridnya. Namun permasalahannya adalah tungku itu hanyalah bisa digunakan dengan menggunakan sihir saja. Sedangkan di sisi umat manusia tidak ada satupun orang yang bisa menggunakan sihir itu. Dariel meminta bantuan kepada Rizet untuk menyalakan tungku sihir. Sehingga Rizet pun datang menghampirinya sambil membawakan bingkisan juga. Tidak hanya itu, dia juga telah siap membantunya karena Dariel sendiri yang meminta kepadanya. Oleh karena itulah Dariel menjadi sangat senang. Sebab Rizet bersedia untuk membantunya. Sedangkan si kakek mengatakan bahwa Dariel berhak untuk bisa mendapatkan beberapa material. Sebab Dariel lah yang berhasil merebut tambang itu. Bahkan si kakek juga menjadi sangat bersemangat. Karena sudah lama sekali dia tidak menggunakan palunya. Sekarang ini dia menggunakan palunya kembali agar bisa membuat senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak hanya itu, impiannya yang sekarang ini adalah menciptakan sebuah senjata untuk Dariel seorang. Sedangkan Dariel yang tidak mempunyai pekerjaan, dia pun mulai keluar sambil mencari sake dan meminta minum yang diminta oleh si kakek. Namun secara tiba-tiba, muncullah Firbitan yang meminta kepada Dariel untuk bisa bicara. Sedangkan Firbitan ini langsung mengatakan bahwa desa itu telah dibodoh-bodohi. Mendengar itu membuat Dariel tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan oleh Firbitan. Firbitan pun mulai menjelaskan kalau tambang Mithril yang telah direbut oleh Dariel itu seharusnya keuntungan Mithrilnya bisa dinikmati oleh desa Lox. Akan tetapi sekarang ini keuntungannya malah dinikmati oleh kantor guild dari pusat perkotaan. Sehingga Firbitan langsung menawarkan sebuah kerjasama dengan Dariel. Tidak hanya itu aja cuy, dia akan memberikan hasil dari tambang Mithril untuk desa sebelah dan desa Lox saja. Mendengar itu membuat Dariel langsung menolak permintaannya. Karena dia sudah tidak mempercayai lagi Firbitan yang sudah menyakiti rekan-rekannya sebelumnya. Sedangkan Firbitan ini tidak terima akan penolakan yang segera melemparkan sarung tangannya. Bahkan dia juga meminta kepada Dariel untuk bisa mengambilnya. Sehingga Dariel yang sangat polos itu langsung mengambil sarung tangan dan memberikan kepada Firbitan lagi. Dia pun menceritakan kepada ayah Marika. Mendengar itu membuat ayahnya Marika mulai menjelaskan kalau itu merupakan sebuah tantangan duel. Sedangkan pertaruhan dari mereka itu adalah tambang Mithril. Lalu Marika sangat mempercayai dan mendukung Dariel untuk bisa melawannya. Akan tetapi ayahnya Marika menjadi sangat khawatir sekali. Sebab adu mekanik petualang tingkat D dan B itu ibaratnya seperti kucing melawan seekor singa.
Tidak hanya itu saja cuy, dalam adu mekanik peserta diperbolehkan untuk bisa membunuh lawan. Maka dari itulah banyak sekali orang yang memiliki sebuah dendam akan diselesaikannya dengan duel agar bisa membunuh. Orang yang terbunuh dalam adu mekanik itu termasuk ke dalam sebuah kasus pembunuhan, tidak termasuk dalam sebuah kasus pembunuhan. Sedangkan Geshita pun langsung melarang adu mekanik tersebut, karena menurutnya Dariel lebih penting daripada pertambangan mithril. Akan tetapi Dariel mengatakan bahwa dia akan bertarung melawannya. Si kakek meminta kepadanya untuk bisa mengumpulkan komposisi mithrilnya. Tidak hanya itu aja, dia juga akan mengajarkan Dariel mengenai cara agar bisa menggunakan pedang mithril. Di malam hari, Dariel yang sedang melakukan latihannya langsung dibawakan teh oleh Marika. Bahkan Marika mengatakan bahwa teh itu merupakan teh herbal dan madu. Marika pun menanyakan apakah Dariel akan benar serius dalam menerima adu mekanik itu. Mendengar hal itu membuat Dariel langsung menjawabnya jika pernyataannya tidak akan berubah lagi. Marika mengatakan sambil tersenyum bahwa dia akan menunggu Dariel di rumahnya. Tidak hanya itu aja, dia juga akan menyediakan makanan kesukaan Dariel. Bahkan dia berpesan agar Dariel bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian keesokan harinya, tibalah waktu adu mekanik antara Fitbitan melawan Dariel. Fitbitan langsung mengeluarkan senjata mithrilnya sambil mengatakan bahwa Dariel tidak boleh melarikan diri dari sana. Sedangkan Dariel segera menunjukkan senjata mithrilnya yang berbentuk sebuah belati kecil. Melihat hal itu membuat Fitbitan tertawa terbahak-bahak. Namun Dariel juga memperdulikan dengan apa yang sedang dikatakan oleh Fitbitan. Karena yang harus dia lakukan adalah memenangkan adu mekanik itu demi para bocah iblis dan juga penduduk dari desa Lox. Tidak hanya itu saja, Dariel akan melawannya dengan sangat serius. Karena dia menyadari bahwa Fitbitan bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itulah, dengan penuh semangat Fitbitan segera mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai dibuatkan senjata baru oleh si kakek. Dalam sekejap armor milik Fitbitan langsung dihancurkan dengan menggunakan serangan yang tidak kasat mata. Sehingga Dariel mulai menggertak. Ia meminta kepadanya untuk bisa menyerah saja jikalau dia tidak bisa melihat serangan darinya itu. Mendengar itu membuat Fitbitan menjadi sangat marah kepadanya. Ia langsung menyerangnya dan ternyata cuy, pedang Dariel ini bisa memanjang dengan sangat panjang betul. Tidak hanya itu, ketahanannya pun juga sangat luar biasa. Bahkan Dariel bisa memotong perisai dari Fitbitan dengan sangat mudah. Ternyata pedang itu hanyalah dimiliki oleh Dariel yang seorang raja. Karenanya pedang itu sangat cocok sekali dengan Dariel yang memiliki 4 tipe aura. Yang mana pedangnya bisa berubah bentuk sesuai dengan aura yang ingin dipakai olehnya. Sehingga Dariel pun menjadi sangat kuat dan overpower sekali. Sedangkan Fitbitan menjadi sangat terkejut karena semua senjata mithril yang dimiliki olehnya telah dihancurkan. Akan tetapi Fitbitan tetap melanjutkan adu mekanik dengan menggunakan sebuah pedang sword. Tidak hanya itu saja, Fitbitan juga menjadi sangat marah sekali. Ia akan membunuh Dariel yang sangat merugikan. Mendengar itu membuat Dariel langsung mengubah pedangnya menjadi sebuah cambuk. Oleh karena itulah dia tetap akan melawannya demi untuk bisa melindungi rekan-rekan yang disayangi olehnya. Sedangkan Fitbitan menjadi sangat marah dan langsung melompat ke udara. Akan tetapi hanya dengan menggunakan sekali cambukan saja pedangnya berhasil dihancurkan olehnya. Bahkan gelombang serangan yang diciptakan oleh Dariel sangatlah kuat. Alhasil pada akhirnya Fitbitan terlempar dengan sangat jauh. Sedangkan Dariel yang memenangkan duel adu mekanik itu membuat si kakek bersama dengan yang lainnya langsung tersenyum. Dariel yang menjadi sangat kelelahan segera dirangkul Marika. Namun di saat melihat mereka yang tersenyum dengan sangat manis, hal itu malah membuat Dariel menjadi sangat bahagia sekali. Lalu Best Fred pun menghampiri Dariel dan meminta maaf atas kelakuan dari Fitbitan yang sangat keterlaluan. Oleh karena itulah, Best Fred akan berjanji kepadanya untuk bisa menghukum Fitbitan. Dariel pun mengajukan sebuah permintaan mengenai hukumannya.
Biarlah Dariel yang menentukan. Sebab Dariel ingin mereka bisa membantu perbaikan rumah tangga yang telah rusak akibat adu mekanik sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Beresford menjadi sangat terkejut karena hukumannya itu sangatlah ringan. Lalu malam harinya di dalam pemandian air panas, Dariel sedang memikirkan penawaran pekerjaan dari Beresford sebelumnya. Tentu saja Dariel sangat mensyukuri penawaran pekerjaan darinya itu. Sebab jika Dariel pergi ke pusat perkotaan, maka dia akan banyak sekali menemukan pengalaman yang baru. Bahkan dia juga menemukan keberadaan dari orang tuanya beberapa waktu lalu. Secara tiba-tiba muncullah Marika yang langsung masuk ke dalam pemandian air panas. Sedangkan Dariel yang mengira kalau itu adalah Gashita, dia pun meminta kepadanya untuk bergeser. Marika bilang kalau Dariel ini adalah orang yang hebat. Kedatangannya ke sini sudah membuat desa Lox berubah menjadi lebih baik. Marika bilang kemanapun Dariel pergi, semuanya pasti akan mendukungnya. Ia bahkan bilang kalau Dariel harus melakukan yang terbaik di guild pusat. Namun Dariel bilang kalau ia tidak akan pergi dari sana. Ia berencana untuk menolak tawaran yang diberikan kepadanya. Dariel bilang ketika ia dipecat dari pekerjaan sebelumnya, Marika lah yang membantu dan menuntunnya ke desa Lox. Desa ini sudah menerimanya dengan sepenuh hati. Bahkan ketika Dariel tidak memiliki apapun, ia juga akan merasa rindu dap yang dibuat oleh Marika. Seketika itu juga Marika langsung menangis dan menggenggam tangan Dariel. Ia sangat bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan bersama dengan Dariel. Melihat Marika yang sedang menangis, Dariel langsung mengusap air matanya. Ia kemudian mendekatkan mukanya dan kalian tahulah apa yang Mimin maksud. Hei, okelah lanjut. Pagi harinya ibu Marika merasa heran kenapa Marika kesiangan. Ia jarang sekali kesiangan. Ketika melihat ke kamarnya, ibunya malah mendapati Marika yang sedang tidur bersama Dariel. Bukannya marah, ia malah tersenyum dan bilang kalau mereka ternyata cukup akur. Bahkan ketika mereka sedang sarapan, keduanya terlihat sangat ngantuk dan kelelahan. Ayahnya Marika bahkan menggoda mereka berdua. Ia bilang mungkin karena mereka berdua ini kelamaan di sauna. Wadadidaw. Dariel pun diminta untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi kepala desa. Ia kemudian melihat Marika dan akhirnya menerima tawaran dari ayah Marika itu. Ia bahkan meminta izin kepada ayah Marika untuk menikahi anaknya. Sontak saja mereka semua langsung auto senanglah. Apalagi Marika mendengar ajakan nikah dari Dariel. Ia pun langsung berlari dan memeluknya. Akan tetapi kekuatan Marika ini bukan main cuy. Ia sampai merusak pintu rumah. Namun kali ini Dariel yang menahan kekuatan Marika dan melemparnya ke atas. Dengan begitu mereka kemudian melanjutkan pernikahan dan memiliki seorang anak. Kali ini Dariel juga sudah menjabat sebagai kepala desa di sana. Dengan kepemimpinannya, pengolahan mithril pun menjadi berkembang. Namun Tuan Smith sudah meninggal dunia. Dariel memegang prinsip yang sudah diberikan oleh si kakek Smith itu. Anaknya bernama Grant. Mereka hidup bahagia bersama. Ia memberi nama Grant karena Dariel dulunya dirawat oleh mantan Raja Iblis yang bernama Grant Verza. Ketika sedang santai, tiba-tiba saja datanglah Gashita yang melaporkan kalau para pahlawan sudah mau sampai ke desa itu. Mereka kemudian menyambut pahlawan. Namun Dariel masih seuzon dan merasa kalau pahlawan akan membunuhnya. Ia berpikiran seperti itu karena dulunya dia bekerja untuk iblis. Ia bahkan memakai masket dan mempersiapkan senjatanya. Namun ternyata pahlawan ini sangatlah cantik dan gemoy. Ia adalah Radey, Sesha, dan Satomi. Dariel kemudian menyambut mereka semua. Mereka diutus ke sana dan bilang kalau desa ini memiliki kunci untuk mengalahkan Raja Iblis. Radey bilang kalau maksudnya itu adalah mithril yang bisa digunakan sebagai zirah dan senjata. Kedatangannya ke sana untuk memesan sepasang zirah dan senjata untuknya ketika mereka datang ke rumah Dariel. Pahlawan itu meminta menggendong Grant yang nampak sangat menyukai anak kecil. Akan tetapi Grant masih bayi seperti agak lain cuy.
Ketika digendong, ia malah mainin mochinya si pahlawan. Akan tetapi, Rudy mencoba untuk membiarkannya karena ya dia masih bayi. Melihat kelakuan si anak, Dariel sangat yakin kalau dia ini adalah anak kandungnya yang sangat mirip dengannya. Wow, sungguh buset sekali lur. Keesokan harinya, Dariel mengajak para pahlawan untuk mengunjungi bengkel yang memproses mithril. Di sana, mereka sangat takjub. Bahkan ketika mencobanya, Satome merasakan kalau ia belum pernah merasakan hal yang seperti ini. Tidak ingin kalah, Sesa juga ingin mencobanya. Dariel kemudian meminta kepada Sake untuk membuatkan pesanan untuk para pahlawan. Sake ini sudah memiliki ilmu dari kakek Smith untuk mengecek aura. Ia kemudian mengecek aura dari Radei. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Radei hanya bisa menahan dirinya yang hendak marah. Namun Sake dengan waktu sekejap saja bisa mengidentifikasi senjata yang dibutuhkan Radei. Ia kemudian memerintahkan kepada para pekerja untuk membuatkan senjata tebas. Selain itu, Radei datang ke sana ternyata untuk merekrut satu anggota lagi. Seketika mereka kemudian melakukan kompetisi seleksi perekrutan anggota kelompok pahlawan. Nampak ayah Marika sangat bersemangat. Ia yang sudah lama tidak pernah mengadakan kompetisi ini sungguh sangat bahagia. Pertandingan mereka akan diselenggarakan dengan semua calon yang akan melawan 3 pahlawan. Namun di sini para pahlawan langsung bisa membuat mereka tumbang. Akan tetapi, Radei tiba-tiba mendapatkan sebuah serangan. Ya, itu adalah serangan dari panah milik Gashita. Namun ketika Gashita hendak diserang Radei, Dariel kemudian melemparkan sebuah apel yang menggagalkan mantra sihir Radei. Gashita kemudian datang dan meminta maaf kepada Dariel karena sudah gagal. Namun Dariel merasa kalau kekuatan Gashita ini sudah sangat meningkat pesat. Gashita merupakan petualang terkuat di desa Lox. Radei mendatangi Dariel dan mengajaknya untuk berduel. Namun Radei di sini dibuat kewalahan oleh Dariel. Ia bahkan bisa menahan semua serangan dari Radei yang mulai serius. Bahkan Radei sampai mengganti senjatanya dan hendak mengeluarkan teknik penyerangan. Namun Dariel menahannya dengan teknik yang sama. Hal itu membuat Radei dan teman-temannya memohon untuk menjadikan pahlawan. Namun dengan santuinya, Dariel bilang kalau ia sudah punya pekerjaan. Sementara itu, karena sudah menyelesaikan proses negosiasinya, Rizet kemudian mampir ke rumah Dariel. Ternyata dia sudah diikuti oleh Zebiantes yang sedang mencari tahu soal mithril. Namun ia malah menemukan harta karun lain. Zebiantes kemudian berjunjung dan masuk ke rumah Dariel. Di sana, Zebiantes disambut dan hendak diambilkan minum oleh Marika. Akan tetapi mereka sedang membawakan minum. Zebiantes malah bilang kalau kemampuan muka Dariel ini biasa-biasa aja. Melihat ada Marika yang mendengar itu, Dariel langsung mencoba untuk menahan Marika. Ia sangat hafal betul apa yang dilakukan istrinya jika ada yang menghina suaminya. Marika yang tidak bisa menahan emosi, ia kemudian membuka tutup botol dan mengerahkannya ke sebelah Zebiantes. Seketika itu, tutup botolnya langsung melesat dengan kuat. Hal itu sampai membuat Zebiantes kaget setengah mati. Ia kemudian meminta kepada Zebiantes untuk pindah ke kursi yang lebih baik. Zebiantes yang datang ke sana pun dengan pedenya meminta kepada Dariel untuk menyerahkan semua mithril yang dimiliki kepadanya. Namun permintaannya itu langsung ditolak oleh Dariel. Ia bilang kalau mithril itu sudah dikelola oleh mereka. Ketika sedang menjelaskan semuanya, tiba-tiba saja Zebiantes langsung naik ke atas meja dan mengancam Dariel. Akan tetapi ia langsung ketakutan ketika melihat ekspresi dari istrinya Dariel, yaitu Marika. Agar kondisinya lebih baik, Dariel mengajak Zebiantes keluar sebentar. Ketika sudah di luar, Zebiantes malah bilang akan merebut paksa tabang mithril itu. Ia kemudian hendak mengeluarkan kekuatannya. Dariel meminta kepada Rizet untuk tidak ikut campur dalam pertarungan ini. Akan tetapi, dengan sekali serangan Dariel langsung menang. Zebiantes tidak terima dan mencoba kembali. Namun semua pertarungannya berhasil dimenangkan oleh Dariel. Alhasil mereka pun mendapatkan kesempatan. Kini Zebiantes akan membayar untuk mendapatkan senjata mithril. Namun di jam itu akan ada pahlawan yang datang ke sana.
Dariel mencoba untuk menahan para pahlawan agar tidak bertemu dengan Zabiantes. Alhasil usahanya pun sukses dan mereka tidak bertemu di tambang Mithril. Namun Zabiantes menginap di rumah Dariel. Mereka tidak sengaja bertemu di pemandian air panas. Mengetahui hal itu, akhirnya Dariel pun turun tangan dan memisahkan mereka berdua. Karena terus bersih tegang, mereka nampak kesal. Ia malah menyuruh mereka untuk berduel saja. Akan tetapi cuy, Dariel bilang kalau dia akan menjadi penanggung jawab di sini. Ketika Dariel bilang ada gentong yang digunakan Sakai di pemandian air panas, mereka berdua langsung pergi dengan semangat. Keesokan harinya, mereka sudah siap dengan atribut yang lengkap. Mereka berdua bahkan meminta kepada Sakai untuk bekerja semalaman. Keduanya kemudian langsung bertarung dengan hebat. Keduanya bertarung dengan seimbang. Bahkan mereka sampai mengeluarkan kekuatan utamanya di sini. Dariel sampai harus turun tangan membuat perisai untuk menahan serangan keduanya. Seketika itu, Gren bangun dan langsung melompat ke arah Radey. Akan tetapi, ketika melompat, tiba-tiba saja ada tebing yang runtuh dan hendak menimpanya. Seketika itu Dariel langsung melompat. Kemudian Radey hendak menahan batu yang jatuh. Namun dengan cepat Zabiantes menahannya. Dengan begitu, mereka semua jadi berdamai. Karena merasa kalau keduanya bisa menyelamatkan Dariel dan memiliki tujuan yang sama, Zabiantes menetap beberapa hari di rumah Dariel. Di sana juga ada Radey dan teman-temannya. Tidak cukup dengan mereka semua, tiba-tiba saja datang tamu yang menggemparkan. Dia adalah mantan pahlawan terkuat Alanzir. Kedatangannya ke sana ternyata untuk melatih Radey karena ia sudah sembuh. Sementara itu, Dariel diminta untuk Zabiantes pergi ketika ada kesempatan. Ternyata Alanzir ini tidak bisa merasakan sihir di sekitarnya. Jadi dia tidak bisa mendeteksi kalau Zabiantes ini adalah iblis. Sin berganti ke Alanzir yang hendak melatih Radey. Ia bahkan bisa menghindari dan menahan serangan dari Radey bahkan dengan memberikan tanda tangan. Radey dengan mudahnya dikalahkan olehnya. Kemudian Alanzir mengajak latih tanding dengan Dariel. Ia ingin mengetahui kekuatan dari Dariel. Awalnya Dariel mencoba untuk menolak. Namun karena dorongan dari para penduduk desa, akhirnya ia pun mau menuruti permintaan dari Alanzir. Namun ketika hendak bertarung, Dariel bilang kalau mereka tidak bisa bertarung dalam keadaan perut yang lapar. Akhirnya Dariel mengajak makan lebih dulu. Mereka kemudian makan di bawah pohon yang rindang. Akan tetapi, ketika Zabiantes hendak pulang berjalan kaki, tidak sengaja ada pakaian Marika yang terbang. Ia tanpa sengaja menggunakan kekuatannya. Alhasil Alanzir bisa langsung mengetahui keberadaan dari Zabiantes. Ia langsung mengerahkan senjatanya dan menangkap Zabiantes. Dalam sekejap mata, Alanzir bahkan sudah ada di hadapan Zabiantes. Ia yang mengetahui kalau Zabiantes adalah iblis langsung mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi cuy, ketika hendak menyerang Zabiantes, Dariel datang dan menahannya. Alhasil Dariel harus menahannya dan bertarung dengan Alanzir. Alanzir mencoba untuk membunuh Zabiantes. Namun Dariel terus berusaha untuk menahannya. Ketika Alanzir mengajak Dariel membasmi bangsa iblis yang jahat, Dariel menolaknya. Keduanya pun langsung bertarung hebat. Bahkan di sini Dariel bisa mengeluarkan teknik yang sama. Walaupun Radey sudah mencoba untuk menghentikannya, namun Alanzir masih tetap maju dan tidak mendengarkan sedikit pun. Dariel harus bisa menahan serangan dari Alanzir yang terluka. Ia kemudian mencoba untuk menjelaskan kalau dia ingin membuat keduanya berdamai. Ia bahkan menceritakan masa lalunya yang dirawat oleh bangsa iblis. Bahkan di sana juga ada Gran Varenza. Sosok ayah baginya datang dan bilang kalau Dariel menjadi semakin kuat. Ia sampai tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Ternyata Dariel ini adalah anak dari Alanzir. Ketika hendak bertarung dengan Gran Varenza, Dariel menghentikan mereka kembali. Ia bilang walaupun dirinya ini adalah anak Alanzir, akan tetapi yang sudah membesarkan dirinya adalah Gran Varenza. Gran Varenza kemudian menceritakan masa lalu dirinya bersama dengan Dariel. Dariel sangat berterima kasih karena dia bisa mencapai banyak hal karenanya. Namun Gran Varenza bilang kalau dialah yang mendapatkan banyak hal dari Dariel.
Ia kemudian memeluk Dariel dan bilang kalau Dariel punya harta karunnya. Melihat apa yang terjadi di hadapannya, Alanzir kemudian melepaskan senjatanya. Ia malah marah karena merasa Dariel sudah direbut darinya. Bukannya marah, ia malah meminta kepada Alanzir untuk melampiaskan semua amarahnya kepadanya. Ia merasa harus menerima semuanya karena ulah anaknya dahulu. Ternyata yang menyerang rumah Alanzir dan membunuh istrinya itu adalah perbuatan dari koleganya Grand Vereza, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bezetan. Grand Vereza ini bilang kalau ia datang awalnya ingin membawa kembali Dariel ke kerajaan iblis. Namun ia mengurungkan niatannya agar Dariel bisa mencari kebahagiaannya sendiri. Ketika hendak bertarung kembali, tiba-tiba saja kedua orang terkuat dalam sejarah ini dihentikan oleh mereka. Mereka menghentikan mereka dan akan bilang kalau mereka adalah kakek dan memiliki cucu. Ia kemudian bilang kalau anak yang ada di gendongannya itu adalah anak Dariel dan dirinya. Yang berarti itu adalah cucu mereka berdua, cuy. Alhasil Dariel pun meminta kepada Grand Vereza untuk tetap hidup jika ingin Dariel bahagia. Kemudian untuk mengganti waktu yang telah hilang dengannya, ia meminta kepada Alanzir untuk tinggal dan merawat cucunya itu. Mereka kemudian minum sake bersama dan akhirnya di sana Alanzir berterima kasih kepada Grand Vereza karena sudah merawat anaknya. Akan tetapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba datanglah Fitbitian yang melaporkan kalau Tabang Mithril sedang diserang monster. Dariel dengan sangat cepat meminta kepada Zabiantes untuk mengirim mereka di sana dengan cepat. Ia dengan cepat akan tanggap pergi dan menyelamatkan Tambang. Ternyata itu adalah ulah dari naga yang sedang mengamuk. Tidak ada korban jiwa, cuy, namun Knocker masih saja ada di dalam tambang. Mendengar itu, Dariel langsung bergegas untuk menyelamatkan mereka. Sementara Grand Vereza serta yang lainnya akan segera melawan monster itu. Ternyata monster naga yang menyerang itu adalah Salamandra. Mereka semua bekerja sama untuk mengalahkannya. Dariel bertugas untuk menyelamatkan para Knocker ditemani oleh Alanzar. Namun ketika hendak menyelamatkan mereka, datanglah Salamandra. Alhasil mereka harus mengalahkan Salamandra terlebih dulu. Serangan kombinasi keduanya bisa memukul mundur Salamandra. Akan tetapi Dariel malah mencoba untuk menjinakkan Salamandra. Ketika ia mengelurkan tangannya, Salamandra hendak mendekatinya. Namun ia malah pergi dari sana dan terbang jauh. Dariel nampak familiar dengannya. Mereka juga merasakan kalau ada kebencian yang timbul dari Salamandra. Grand Vereza kemudian meminta kepada Zabiantes untuk mengantarkannya ke kerajaan iblis. Ia merasa ada yang salah di sana. Ternyata itu semua adalah ulah dari Babuza yang tidak terima kalau mereka semua mengandalkan Dariel. Ia merasa cemburu karena Dariel mendapatkan perlakuan yang baik namun dirinya tidak. Sementara itu Dariel mendapatkan laporan kalau ada anggota guild yang hilang. Ia bersama dengan para Knockers dan mulai mencari mereka. Namun di dalam gua mereka malah bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan. Sosok tersebut mencari Dariel. Dia ternyata adalah teman lama dari Salamandra. Ia meminta untuk mengeluarkan senjata Dariel yang terbuat dari mithril. Karena melihat senjata yang sangat bagus, ia kemudian menghilangkan pembatas yang ada pada senjata itu. Ternyata dia ini adalah monster tanah yang bernama Gigantomachia. Dia bilang kalau Desalox akan menjadi medan perang. Setelah Gigantomachia pergi, dia menemukan orang yang hilang. Kemudian Grand Vereza juga bilang kalau Basu-Basa lah yang sudah mengontrol Salamandra. Benar saja, Salamandra kembali ke sana dengan Basu-Basa. Mereka semua sudah siap untuk menghentikan Salamandra. Ia mencoba untuk menghentikan Basu-Basa. Bahkan Dariel juga meminta kepada Alanzar untuk tidak ikut campur. Pertarungan mereka pun tidak bisa terelakkan. Di sana juga sudah datang Zabiantes bersama dengan Grand Vereza. Awalnya dia mencoba untuk menahan serangan dari Basu-Basa. Ia masih menahan kekuatannya karena menghargai Basu-Basa. Dariel masih mencoba untuk membujuk Basu-Basa. Namun usahanya nampak akan sia-sia. Dariel bertugas untuk melawan Basu-Basa. Sedangkan yang lain bekerja sama untuk menahan Salamandra. Dengan kekuatannya, efek dari kekuatan Dariel, Salamandra berhasil dilepaskan dari belenggu Basu-Basa. Kini tinggal Basu-Basa saja yang harus dihentikan.
Namun Tsubasa kini telah berevolusi menjadi monster iblis. Kekuatannya pun seketika menjadi tidak seimbang. Dengan terkena serangan demi serangan, Dariel terkena serangan demi serangan dari Tsubasa. Namun kali ini ia masih belum menyerah dan mencoba untuk menahannya. Ia kemudian mencoba untuk menenangkan Tsubasa. Berkat usahanya, akhirnya Tsubasa berhasil dilepaskan dari belenggu yang menahannya. Seketika itu, ia kembali menjadi iblis. Kemudian Dariel menyodorkan tangannya. Akan tetapi, kebencian kembali merasuki Salamandra dan dirinya. Salamandra menyerap energi sihir milik Tsubasa. Seketika itu, ia langsung bergegas dan kembali menuju ke arah Salamandra. Ayahnya pun mencoba untuk menahannya. Ia kemudian mencoba untuk dihentikan oleh ayahnya karena itu adalah sihir terlarang. Ketika hendak terserap oleh Salamandra, datanglah Dariel yang menyelamatkannya. Ia kemudian dipeluk oleh ayahnya. Alhasil, malapetaka yang hampir meluluhlantahkan dunia ini berhasil dikalahkan. Mereka kemudian bersama-sama makan di rumah Dariel. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana menurut kalian tentang alur cerita dari anime Kaiko Saretaan Kokuheshi ini? Apakah sangat menarik atau biasa aja? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar cuy.